Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian dan evaluasi UBD, di mana moderator saya sendiri, Nindi Wulandari, dan rekan saya, Melani Evitri sebagai penyaji pertama, dan Tri Yulia Arma sebagai penyaji ketiga. Baiklah, silakan dilanjutkan untuk slide ke selanjutnya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai UBD, penilaian dan evaluasi ya. Kalau kita bicara mengenai UBD, yaitu mengenai bagaimana pendidik membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini dilihat ya, dalam tabel tersebut kami mengambil materi pembelajaran PPKN dengan capaian pembelajaran peserta didik mampu menginisiasikan kegiatan bersama dan gotong royong dalam praktek hidup sehari-hari untuk membangun masyarakat dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di sini pendidik melakukan penilaian terhadap peserta didik. Yang pertama itu ada kemampuan menjelaskan, di mana dapat menjelaskan dan pendidik mampu memberi penilaian terhadap hal tersebut, di mana ada indikatornya akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Dan penilaian oleh pendidik itu yang mengenai akurat, siswa mampu menjelaskan benar mengenai kerjasama dan gotong royong dalam masyarakat dengan tepat. Yang koheren, siswa mampu menjelaskan hubungan antara kerjasama dan gotong royong kehidupan masyarakat. Yang dibenarkan, siswa mampu menguraikan perbedaan faktor pendorong dan faktor penghambat dari kerjasama dan gotong royong. Sistematis, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dan gotong royong dalam masyarakat. Prediktif, siswa mampu menjelaskan beberapa faktor kerjasama dan gotong royong dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di sini pendidik menilai terdapat 5 kolom, itu ada sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Dalam penilaian menjelaskan nilai dari pendidik, yaitu bagaimana pendidik dalam diskusi kelompok atau presentasi kelompok. Selanjutnya itu ada indikator penilaian keterampilan peserta didik. Selain mengenai pemahaman penjelasan materi dari masing-masing kelompok atau peserta didik, pendidik juga menilai keterampilan peserta didik. Bisa dilihat di mengenai dari pembelajaran kerjasama dan gotong royong. Beberapa aspek yang pendidik nilai, yaitu yang pertama interprestasi, di mana ada indikatornya peserta didik mengaitkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik mampu mengaitkan kerjasama dan gotong royong di kehidupan masyarakat ya. Jadi rubrik penilaian dari pendidik atau guru ada 3 kolom, itu ada kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Mengenai penilaian keterampilan peserta didik ini, bagaimana peserta didik mampu berkolaborasi dalam diskusi kelompok mereka dan mengimplementasikan materi tersebut terhadap kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan di rumah mereka maupun di masyarakat. Baiklah, selanjutnya itu ada signifikan, di mana indikator itu pendidik menilai peserta didik mengetahui faktor pendorong, faktor penghambat kerjasama dan gotong royong dalam masyarakat. Jadi ketika mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari, mereka dapat mendorong penghambat melaksanakan atau menerapkan kegiatan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Pendidik ini pengetahuan mereka, tapi juga keterampilan mereka dalam bekerja sama. Pendidik juga menilai dengan cara menggunakan media pembelajaran di mana peserta didik aktif dalam mengimplementasikan kerjasama dan gotong royong.
Yang ketiga ilustratif. Ini peserta didik mampu memberikan contoh bentuk kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Selain mereka mengetahui materinya, mereka juga tahu contoh-contohnya apa saja, sehingga mereka peserta didik mampu mengetahui jika di lingkungan masyarakat bagaimana contoh kerjasama, bentuk kerjasama, dan bagaimana contoh bentuk gotong royong yang mereka temui di kehidupan masyarakat. Yang terakhir itu membuat jelas. Maksudnya itu peserta didik menyampaikan dengan jelas materi kerjasama dan gotong royong. Yang saya sampaikan tadi dalam pemahaman materi mereka mengenai kerjasama dan gotong royong. Di sini bagaimana peserta didik mampu setelah memahami materi tersebut juga mampu menyampaikan hasil pemahaman mereka dalam bentuk diskusi kelompok yang dibuat oleh yang diarahkan oleh guru atau didik, sehingga mereka selain memahami, mengamati juga mampu menyampaikan kembali pada kelompok lainnya atau tukar pendapat atau opini mengenai materi kerjasama dan gotong royong. Baik, selanjutnya itu materi selanjutnya kepada Saudari Melanie Fitri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran. Nah, pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini sama dengan pembelajaran. Nah, di mana peserta didik mampu menjelaskan hubungan sosial terkait kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun capaian pembelajarannya yaitu dapat dilihat seperti adanya tabel, ada kolom indikator, penilaian, rubrik penilaian seperti sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Dalam indikator efektif, siswa dapat mengidentifikasi kerjasama dan gotong royong. Nah, di mana di sini siswa dapat mengelompokkan mana bentuk hubungan sosial, bentuk kerjasama dan gotong royong. Lalu ingat baik itu sangat baik, baik, dan kedua yaitu efisien. Nilainya yaitu siswa dapat menyiapkan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini kita melihat bagaimana seorang pendidik melihat siswanya, apakah siswa kita mampu, sudah bisa memberikan bentuk kerjasama, apakah ini masuk tergolong ke kerjasama gotong royong dalam kehidupan masyarakat, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, dan terlibat pada lingkungan kita di sekolah dan tinggal. Oke, selanjutnya itu ada indikator adaptif. Dengan penilaian, siswa dapat mensimulasikan bentuk kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Nah, siswa harus mampu juga menjelaskan bagaimana mengilustrasikan atau melaksanakan atau mempraktekkan bentuk kerjasama yang mana dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat itu bagaimana. Tidak hanya secara teori tetapi secara praktik dalam kita harus dilaksanakan. Indikator selanjutnya itu adalah anggun atau grade score. Dalam penilaian yaitu siswa dapat kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan. Dan di sini siswa dapat berikutnya mengenai aspek yang dinilai, kriteria, indikator, dan penilaian. Nah, di mana pada tabel ini terdapat aspek yang dinilai seperti kolaborasi. Kenapa kolaborasi yang kami ambil? Karena dalam kerjasama dan gotong royong itu pasti kita akan berkolaborasi tentunya dengan pihak-pihak tertentu, masyarakat dan teman atau sahabat dalam bekerja sama dan gotong royong, baik itu dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Tentu aspek yang dinilai adalah kolaborasi. Kriteria seperti sensitif dan indikatornya yaitu peserta didik memiliki perasaan sensitif terhadap kerjasama dan gotong royong dalam lingkungan sekitarnya. Nah, di sini apakah siswa itu memiliki perasaan perasaan terhadap orang bekerja sama dan gotong royong, apakah dia ikut serta gitu.
sensitif mendengarkan kabar bagaimana orang bekerja sama, gotong royong, apakah dia ikut melaksanakan atau tidak. Dalam penilaiannya bisa kurang baik, sangat baik. Jika dia belum bisa menerima perasaan bahwa kerjasama gotong royong itu dilakukan dalam lingkungan sekitar, sementara dia tidak ikut, maka dia masuk ke dalam penilaian kurang baik. Akan tetapi peserta didik jika dia merasakan perasaan tersebut, dia bisa masuk ke dalam baik atau sangat baik. Kedua adalah terbuka. Peserta didik memiliki sifat terbuka terhadap hal dan pemahaman baru yang ditemukan dalam kerjasama dan gotong royong dalam lingkungan sekitar. Nah, dalam kerjasama dan gotong royong ini pasti memiliki sikap yang terbuka oleh peserta didik, tidak mungkin tertutup karena dia akan berkolaborasi, tentunya bekerja sama dan mempunyai sikap solidaritas tentunya dalam lingkungan sekitar yang dapat dinilai pada kolom penilaian. Yang keempat adalah perspektif, yaitu kriteria sudut pandang. Itu indikatornya peserta didik memiliki kesadaran yang tajam dan cepat tanggap terhadap kerjasama dan gotong royong dalam lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana di sini peserta didik, apakah dia memiliki kesadaran diri dalam dirinya, tanggap cepat terhadap kerjasama dan gotong royong yang ada di lingkungan tempat tinggalnya maupun sekolahnya. Yang terakhir adalah taktis atau tactful. Nah, indikatornya yaitu peserta didik mampu menyatakan pendapatnya dengan baik tentang berbagai bentuk kegiatan kerjasama gotong royong dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Indikatornya di sini adalah peserta didik itu mampu menyatakan persepsinya, pandangannya, ide atau pendapatnya dengan baik itu dalam diskusi, rapat, atau berkolaborasi tentunya dalam kerjasama yang berkaitan dengan gotong royong dalam lingkungan masyarakat atau sekolah. Dan di sini terdapat keterangan jika diberikan skor 3 itu sangat baik jika indikatornya terlihat. Yang kedua, diberikan skor 2 sama dengan baik jika indikatornya kurang terlihat. Yang C-nya diberikan skor 1 kurang baik jika indikatornya tidak terlihat. Perhitungan nilai ini dapat dilakukan yaitu dengan rumus nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal. Nah, itulah pemaparan selanjutnya. Bisa next. Baiklah, terima kasih kepada Melanie Evitri, penyaji pertama. Untuk selanjutnya kita masuk ke penyaji yang terakhir, yaitu kepada Tri Yulia Arma. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai memiliki pengetahuan diri. Nah, di mana di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sadar diri. Nah, sadar diri ini di mana seorang peserta didik ini telah menyadari bahwa pentingnya kerjasama dan gotong royong di dalam kehidupan masyarakat. Jadi peserta didik ini memiliki kesadaran bahwa kerjasama itu sangatlah penting untuk membantu dan memudahkan untuk membantu pekerjaannya supaya menjadi lebih mudah. Jadi dengan adanya sikap kerjasama ini tertanam di dirinya, maka dia akan spontan memiliki sadar akan tanggung jawabnya. Misalnya seperti adanya piket kelas, tentu dia akan memiliki kesadaran untuk menolong teman sesama piketnya dan lainnya. Kedua yaitu metakognitif. Nah, yang mana di sini peserta didik ini dapat menunjukkan informasi mengenai pemecahan masalah yang terjadi jika kerjasama dan gotong royong ini dalam kehidupan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Jadi dengan artian kata lainnya, metakognitif ini adalah solusi, yaitu seorang peserta didik ini mencoba untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Misalnya apabila suatu gotong royong atau kerjasama ini tidak berjalan dengan baik, maka dia mencoba untuk mencarikan solusinya. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian diri. Nah,
penyesuaian diri ini merupakan di mana di sini peserta didik ini sudah melakukan penyesuaian diri terhadap kerjasama dan gotong royong yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Nah, yang keempat ada di sini reflektif. Nah, reflektif ini adalah peserta didik mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan menghubungkan pengetahuan baru yang ia dapatkan dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi, dengan artian lain adalah peserta didik itu mampu menghubungkan pengetahuan yang sudah ada pada dirinya sebelumnya dengan pengetahuan yang baru didapatkannya. Nah, selanjutnya yang kelima ada yaitu bijak. Nah, bijak ini merupakan di mana posisi di mana peserta didik itu bijak dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk setelah mempelajari norma dan aturan. Nah, dengan adanya aturan atau norma tersebut, maka dia bisa menentukan mana, oh ini boleh loh dilakukan, oh ini tidak boleh. Misalnya seperti mencontek saat ujian. Kalau dia memiliki kesadaran atau bijak di dalam bijak di dalam menentukan keputusan, tentu dia tidak akan melakukan atau mencontek tadi karena dia itu tahu bahwa itu merupakan perbuatan yang melanggar aturan dari ujian tersebut. Nah, begitu seterusnya. Itu mungkin contoh simpel yang saya berikan di lingkungan sekolah. Mungkin kalau di lingkungan masyarakat misalnya di dalam kita itu melakukan memiliki aturan, misalnya bijak. Misalnya saya ini terlintas dengan di dalam hati saya itu saya mau mengambil barang orang. Nah, dengan adanya sikap seperti ini, saya memilah dulu apakah ini tidak baik, apakah buruk. Kalau saya lakukan, bagaimana implikasinya ke depannya, bagaimana, apa imbasnya ketika saya melakukan hal yang buruk tersebut. Nah, itu pentingnya peserta didik atau seseorang itu memiliki sifat bijak. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji mengenai materi UBD ya. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari kami kelompok 6. Jadi seorang pendidik itu bukan hanya mencerdaskan, tugasnya bukan hanya mencerdaskan tetapi juga memfasilitasi atau mendorong peserta didik untuk menerapkan apa yang dipelajari di kehidupan, jadi sekolah gitu, kehidupan masyarakat maupun di rumah mereka masing-masing. Jadi pendidik itu sebagai motivator atau motivasi untuk pendidik. Jika pendidik kurang mampu atau paham mengenai materi yang dipahami atau yang dipelajari, maka seorang pendidik harus peka terhadap hal tersebut dan langsung memberi bantuan terhadap peserta didik dengan metode yang pendidik rancang memang khusus sesuai kemampuan peserta didik tersebut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.